Pemirsa yang dikasihi Tuhan, di dalam masa pandemi ini, bukan hanya suami istri yang punya tantangan dan pergumulan. Ternyata di dalam satu realita, banyak pemuda di dalam masa pandemi ini juga. Yang pertama, kehilangan identitas mereka sebagai anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena anak muda banyak yang akhirnya tidak tahan untuk mereka berdiam di rumah, hanya bersosial secara media saja. Dan akhirnya mereka bergaul. Nah, ketika mereka bergaul, tidak sedikit di antara mereka ada yang terpleset daripada seluruh pergaulannya. Alkitab sudah berkata, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah, di sini kita melihat, di dalam masa pandemi, banyak orang tua menceritakan bagaimana anak muda berjam-jam menghabiskan waktu di internet hanya untuk main game. Berjam-jam hanya untuk nonton. Tidak pulang ke rumah, mereka keluar hanya untuk apa? Kopi darat dengan teman-temannya. Nah, disinilah kita melihat, sayang sekali banyak anak-anak muda tidak bisa mengisi waktunya di masa pandemi ini. Sebaliknya mereka banyak mengeluarkan banyak waktu tanpa makna. Dan ketika ada di rumah, kelihatan mereka seperti pemuda yang baik, remaja yang baik. Malah mereka banyak sekali berselancar liar di dalam dunia internet. Dan tidak sedikit di dalam laporan, banyak juga remaja pemuda yang akhirnya tahu apa itu namanya video porno. Dan mereka akhirnya mengkonsumsi video-video porno, mereka chatting-chatting video porno. Nah, dari bagian inilah pasti kita sebagai orang tua kita menangis. Sebagai hamba Tuhan kita bersedih. Dan pertanyaannya, bagaimana kita menyelesaikan ini semua? Nah, disinilah panggilan kita sebagai orang tua. Panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Panggilan kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita punya kewaspadaan iman. Mari kita punya nilai peperangan iman. Karena jikalau pemuda dan remaja tidak menyadari masa pandemi ini sebagai satu nilai peperangan iman, akhirnya engkau akan menjadi orang yang akhirnya memboroskan waktu, engkau akan menjadi orang yang membuang waktu. Dan mari kita berpikir, ini adalah satu nilai ujian daripada Tuhan. Jadi, hai engkau remaja pemuda, di mana engkau sudah memboroskan waktu untuk memuaskan pikiran dan hatimu melalui game, melalui film, melalui hal-hal yang tidak penting. Di sini saya mengingatkan lagi, waktu itu sangat penting. Jadi mari kita mengingat bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan mengangkut masalah waktu. Dan kiranya setiap kita remaja dan pemuda, mari kita kembali kepada Tuhan, supaya kita boleh menyadari, mengisi waktu di dalam tuntunan dan terang Tuhan. Jadi jangan kita merasa, aku ini remaja pemuda, aku ini bebas. Papa, mama, aku sudah sekolah. Papa, mama, aku sudah kuliah. Setelah itu engkau merasa inilah duniamu. Waktu engkau merasa inilah duniamu. Dan engkau boleh berelasi dengan bebas kepada teman-temanmu di sosial media. Engkau tidak tahan, engkau kopi darat, engkau ketemu. Dan engkau kehilangan jati dirimu. Engkau tidak lagi bermisi mendemonstrasikan engkau sebagai anak dan terang bagi mereka. Disitulah kita gagal sebagai remaja yang bermutu di mata Tuhan. Remaja yang punya sungguh-sungguh seperti Yusuf yang boleh memberkati akan setiap daripada di mana dia berada. Dan mari kita remaja pemuda, mari kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita pandai-pandai mengisi waktu, mengelola waktu, dan mendesain waktu. Supaya kita secara iman kita bertumbuh, secara karakter kita lebih baik, secara pengetahuan kita jauh lebih baik. Dan yang kedua, banyak juga problem di dalam masa ini remaja pemuda. Yaitu apa? Mereka tidak punya komunitas yang sehat. Akhirnya mereka sembarangan untuk berteman. Akhirnya mereka tidak sedikit di antara mereka tergelincir dalam pergaulan yang salah. Tidak sedikit mereka akhirnya bisa bersentuhan dengan dosa. Kenapa? Karena salah memilih teman, salah memilih komunitas. Nah, disinilah kita sebagai orang tua, berilah kesempatan kepada anak-anak dalam masa pandemi ini. Tetap di gereja mereka bisa bersosial. Mereka tetap memakai akan prokes daripada COVID. Karena manusia butuh bersosial secara langsung. Ketika kita orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan sosial anak, maka orang tua juga harus mengizinkan anak untuk bagaimana mereka bersosial dalam sesuatu yang sehat di gereja. Tetap memakai satu prokes daripada COVID itu. Karena bahaya sekali. Di dalam masa seperti ini, banyak anak-anak muda kumpul. Akhirnya pun mereka tidak sadar. Mereka kena COVID, mereka OTG, mereka pulang menularkan orang tua. Sampai mereka dirawat, mereka keluar sembuh, itu pun mereka sehat.
Nah, disinilah anak-anak muda, hai remaja, sadarlah. Engkau harus waspada, iya. Tapi engkau pun tidak boleh mencobai Tuhan dengan cara engkau bergaul dengan bebas. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana kita menjadi anak remaja pemuda yang bermutu di mata Tuhan. Kita menjadi anak remaja yang sungguh takut akan Tuhan. Kita menjadi remaja pemuda yang sungguh-sungguh punya aspek breakthrough, terobosan. Sehingga kita berdoa supaya di dalam masa pandemi ini tidak mengurangi kita membentuk iman kita, karakter kita, makna hidup kita bagi Tuhan. Jadi mari kita mengisi setiap waktu dengan baik. Dan kalau ada pemuda yang bekerja, engkau masih diizinkan ada waktunya physical distancing dalam bekerja. Itu pun satu anugerah. Ada pemuda yang akhirnya kena PHK. Mereka pun bergumul soal ekonomi. Maka kita pun gereja, kita anak-anak Tuhan harus bisa berdoa, bekerja sama, mengurangi beban mereka. Dan bagi mereka yang ada juga dipotong gajinya, karena mereka harus kerja di rumah. Itu pun kita dilatih. Bagaimana punya keprihatinan yang sama. Kita harus mengatur kebutuhan kita. Sehingga kita jangan boros. Supaya kita tetap bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.